Umat Islam sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamahul wajha, al-islamu ya'lu wa la yu'la alai, bahwa yang namanya Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Ketinggian umat Islam tergantung oleh umat Islam itu sendiri. Karenanya ketika umat Islamnya tidak bangga terhadap produknya sendiri, maka tentu produk itu akan ditinggalkan dan akhirnya tenggelam dengan sendirinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin membawa sebuah tema, yaitu hijriah sebagai sebuah momentum untuk berhijrah. Hijrah adalah sebagai tolak ukur, dijadikan sebagai alat, dijadikannya tentang awal penanggalan hijriah, yaitu yang diprakarsai oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Memang awalnya ketika pemerintahan yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab menemukan tentang kendala bagaimana tentang penentuan terhadap penanggalan yang selama ini hanya mengacu kepada penanggalan-penanggalan yang sudah ada, maka dibentuklah panitia dengan beberapa usulan yang diusulkan oleh para sahabat. Ada yang mengusulkan bahwa hijrah atau hijriah itu diawali dengan berdasarkan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga yang mengusulkan dengan diawali kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang kemudian mengusulkan tentang bagaimana tentang hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Yathrib atau yang dikenal dengan Madinah saat ini. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usulan yang pertama yaitu berdasarkan dengan kelahiran Nabi itu kemudian ditolak oleh panitia. Kenapa? Karena khawatir kelak umat Islam akan mengkultuskan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saat ini terjadi perseteruan antara ada orang yang menganggap nasabnya Nabi, ada juga yang menganggap bukan nasabnya Nabi. Sehingga itu perseteruan itu terjadi walaupun penanggalan hijriah itu bukan berawal dari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, tentang usulan bahwa tahun hijriah itu diusulkan berdasarkan tentang wafatnya Nabi. Ini pun ditolak. Kenapa? Dengan alasan bahwa dengan kewafatan Nabi khawatir kelak umat Islam akan mengalami yang namanya kesedihan yang tiada henti. Maka akhirnya diputuskan bahwa penanggalan hijriah itu 7 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu dijadikanlah sebagai patokan awal, dijadikanlah penanggalan hijriah, dan yang kemudian kita kenal hingga saat ini yang berjumlah 12 bulan. Dan di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 36 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy-syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Bahwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam setahun ini ada 12 bulan. Dan 12 bulan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan tersebut. Apa 4 bulan yang dimuliakan tersebut? Yang pertama adalah bulan Muharram, yaitu bulan pertama. Yang kedua adalah bulan ke-7, yaitu bulan Rajab, ya. Kemudian bulan ke-11 yaitu bulan Dzulqa'dah, dan kemudian sebagaimana bulan ini yaitu bulan ke-12 yaitu bulan Dzulhijjah. Ada 4 bulan yang dimuliakan, dan siapa yang memuliakan beramal soleh di bulan 4 bulan yang dimuliakan tersebut, Allah lipat gandakan. Termasuk ini kita berada di bulan mulia yaitu di bulan Dzulhijjah yang baru saja akan kita tinggalkan karena kita sudah berada di penghujung bulan tersebut. Di bulan Dzulhijjah kita baru saja umat Islam melaksanakan ibadah haji.
yang tidak berangkat haji melaksanakan Idul Adha, plus ada yang namanya ibadah udhiyah, ibadah kurban dengan penyembelihan baik itu kambing, domba, sapi, dan juga ternak-ternak yang lainnya yang sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita akan mengakhiri tahun 1445 tentu bukan hanya sekedar sebuah pergantian tahun yang seringkali kita merayakan pergantian tahun itu hanya meriah di tahun Masehi, karena memang Islam tidak mengajarkan untuk dijadikan bahwa pergantian tahun sebagaimana hari raya, karena umat Islam sudah punya hari raya itu sendiri, ada Idul Fitri dan Idul Adha. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan yang namanya pergantian tahun ini sebagai sebuah sarana untuk hijrah, sebagaimana yang menjadikan acuan dijadikannya tahun hijriah itu didasarkan dengan hijrahnya Nabi. Maka harusnya kita pun mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Amirul Mukminin dengan para sahabat yang lainnya yang hidup saat itu. Maka harusnya kita menjadikan hikmah pergantian tahun itu, kita harusnya mengambil sebuah pelajaran dengan perubahan sikap kita.